Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai upaya untuk mempertahankan hidup. Adaptasi morfologi atau bentuk bisa terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi tumbuhan ditandai dengan pertumbuhan atau perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang tumbuhan yang menyesuaikan terhadap lingkungannya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi xerofit, adaptasi hidrofit, dan adaptasi higrofit. Yang pertama adalah adaptasi xerofit. Tumbuhan xerofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat-tempat yang kering dan sedikit air, seperti di gurun pasir atau sabana. Contoh tanaman yang dapat tumbuh di lingkungan ini adalah kaktus. Ciri-ciri tumbuhan xerofit: yang pertama, daunnya tebal, luas daun sempit, bentuknya bersisik atau bisa berubah menjadi duri. Ada juga yang tidak memiliki daun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, seluruh tubuhnya sudah termasuk daun tertutup yang dilapisi oleh lapisan katikula atau lapisan lilin. Yang ketiga, batang tubuhnya tebal dan berongga seperti spons, berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Dan yang terakhir, memiliki akar yang panjang dan tersebar luas. Adaptasi hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di perairan. Tumbuhan ini hidup di atas permukaan air dan mendapatkan unsur hara langsung dari air. Contohnya adalah teratai, eceng gondok, dan kangkung. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit: yang pertama adalah tumbuhan hidup di atas permukaan air atau mengapung. Tubuhnya berongga. Rongga berisi udara agar tumbuhan tetap mengapung. Daun lebar pada tumbuhan hidrofit membantu tumbuhan tetap mengambang. Contohnya eceng gondok. Ciri yang kedua adalah tumbuhan yang hidup di dalam air memiliki dinding sel yang kuat dan tebal, berfungsi mengurangi penyerapan air ke dalam sel. Contohnya hidrilla dan Vallisneria. Ciri yang ketiga adalah tumbuhan yang sebagian hidupnya di atas air dan sebagian terendam air. Tubuh dan tangkainya memiliki rongga untuk mempertahankan tubuh bagian atasnya tetap berada di permukaan air. Contohnya teratai dan kangkung. Ciri yang keempat adalah tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut, memiliki perakaran lebar dan kuat yang berfungsi agar tetap kokoh bila terkena ombak. Akar tumbuhan panjang dan menjalar ini saling berkaitan antar tumbuhan loh. Akar ini membantu memperkuat tumbuhan agar tetap kokoh. Contohnya bakau. Yang terakhir adalah adaptasi higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Contohnya tanaman paku, keladi, dan lumut. Ciri-ciri tumbuhan higrofit: yang pertama, mampu menyesuaikan jumlah stomata. Stomata berada di permukaan daun dan berfungsi sebagai alat untuk penguapan. Yang kedua, bentuk daunnya lebar, tipis, dan jumlahnya lebih banyak. Semakin banyak daunnya, maka kecepatan penguapan yang terjadi semakin banyak. Nah, sekarang kita sudah mengerti ya apa itu adaptasi morfologi tumbuhan. Nah, coba cek sekitar rumah kalian, apakah kalian bisa menemukan tanaman hidrofit? Atau tanaman xerofit? Atau bahkan ada tanaman higrofit juga ya? Ayo coba kita temukan.